Mas, besok sore aku mau keluar main ya. Teman aku si Balkis ngajak ketemu. Katanya dia kangen banget, apalagi sudah lama kami tidak ketemu. Balkis, teman yang sering kamu ceritai itu. Iya, itu. Dia bela-belain datang ke kota ini mas buat ketemu sama aku. Kami rencananya mau ke kafe. Besok sore ya? Jam berapa? Sekitar jam 4 atau jam 5. Nggak lama kok. Paling cuma 2 jam. Aku butuh udara segar mas. Di rumah terus rasanya kepalaku mau pecah. Tapi jam segitu biasanya jalanan macet sekali. Aku bisa naik taksi online, atau kalau kamu tidak sibuk, aku bisa bawa mobil yang satu lagi. Kamu tidak perlu khawatir, Mas. Bukan masalah kendaraannya. Aku hanya merasa, entahlah. Kamu kan tahu sendiri, sekarang situasinya kayak apa. Gampang sekali terjadi perselingkuhan. Mas, aku cuma mau main sama Balkis di kafe. Gak ngapa-ngapain kok. Paling si Balkis juga sama pacarnya si Yuda. Jangan berlebihan deh, Mas. Aku tidak berlebihan. Aku hanya peduli sama kamu. Ya udah begini saja. Bagaimana kalau besok sore aku ikut sama kamu? Apalagi kan pekerjaanku besok nggak banyak. Gak usah, Mas. Nanti malah jadi kaku kalau ada kamu. Ini kan acara cewek-cewek. Kamu di rumah saja. Jaga anak kita ya. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggu obrolan kalian kok. Aku bisa duduk di meja yang berbeda. Atau mungkin aku ikut bergabung sebentar untuk menyapa teman kamu itu. Mas, Balkis pasti merasa tidak enak kalau kamu ikut mengawasi seperti itu. Masa aku kemana-mana harus ditemani terus? Kalau aku tidak ikut, lebih baik kamu tunda saja pertemuannya. Pilihannya cuma dua, aku ikut atau kamu di rumah saja. Kamu serius sampai segitunya? Jahat kok ya, Mas. Aku serius, aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Jadi bagaimana? Kamu mau aku ikut atau kamu telepon Balkis sekarang untuk membatalkan pertemuan kalian itu? Ya udah, terserah kamu saja. Ikutlah kalau itu memang maumu. Aku akan bilang ke Balkis kalau suamiku yang posesif ini tidak bisa jauh-jauh dariku. Nah, gitu dong. Gila sih Julia. Aku benar-benar gak nyangka kalau kamu udah nikah. Ya begitulah takdir, Kis. Terkadang hidup memang memberikan kejutan yang tidak terduga kan. Tapi jujur, aku salut banget sama suamimu yang jauh-jauh datang ke sini dan langsung menetap. Pasti Julia ini spesial banget buat kamu ya. Oh, tentu itu. Julia ini selalu tahu cara membuat hidupku jadi lebih berwarna. Aku hanya ingin memastikan dia selalu di sisiku. Tapi aku masih penasaran, Julia. Waktu itu kan kamu baru putus sama si Anu. Siapa sih itu yang posesifnya minta ampun? Oh, si mantan itu. Tidak usah disebut namanya. Dia itu lucu, Kis. Setiap hari nuduh aku berselingkuh. Setiap jam mengecek ponselku. Sampai aku bernafas saja rasanya salah di mata dia. Lalu, bagaimana kamu bisa putus sama dia? Ya, aku lelah dituduh terus. Karena dia terus-terusan bilang aku selingkuh. Jadi ya aku selingkuh saja sama orang Korea. Yang sekarang jadi suamiku. Ada-ada aja kamu. Iya, habisnya aku kesel dituduh mulu. Lagi pula, suamiku jauh lebih ganteng. Intinya lebih segalanya daripada mantan aku yang hobi nuduh itu. Itu namanya upgrade kan? Sepertinya tidak perlu menceritakan bagian itu secara detail di sini. Gak enak, banyak orang yang dengar. Kenapa? Ini kan fakta. Aku dulu selingkuh karena keadaan yang memaksa. Kalau dia tidak menuduhku macam-macam, mungkin aku tidak pernah mencari pelarian. Tapi nekat juga ya kamu Julia, tidak takut kalau suamimu nanti juga melakukan hal yang sama. Suamiku ini beda, Kis. Dia tahu bagaimana cara menjagaku. Kadang malah posesif banget. Tapi setidaknya dendamku ke mantanku itu terbalaskan dengan sangat elegan. Wah, cukup ekstrim juga ya. Ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Setidaknya aku menang karena mendapatkan suami laki-laki Korea sebagai balas dendam terbaikku. Bener banget itu. Wah, ada acara seru nih. Pasti di sana bakal rame. Aku harus ikut ini. Tapi aku izin pakai cara apa ya ke suamiku? Dia kan sering banget ngelarang aku kemana-mana. Bagaimana kalau aku izin mau nongkrong sama Balkis dan teman-teman? Siapa tahu dia izinin kan? Ya udah, aku pakai cara itu aja.
Mas, tadi Balkis mengirim pesan. Katanya mereka mau mengadakan reuni kecil-kecilan malam ini. Cuma ngobrol-ngobrol doang di tempat biasa kok. Malam ini? Ini sudah jam 8 loh. Anak-anak sebentar lagi kan mau tidur. Iya, aku tahu mas. Makanya aku minta tolong supaya kamu yang menemani mereka tidur kali ini. Aku gak bakal lama kok. Sekitar jam 10 atau setengah 11 aku udah pulang. Ah, kamu itu. Kenapa harus malam-malam begini sih? Dan kenapa tiba-tiba sekali? Apalagi kan kamu baru saja bertemu Balkis beberapa hari yang lalu. Ini beda mas. Kali ini banyak temanku yang ngumpul. Please lah mas, izinin aku. Aku bosan di rumah mulu. Setiap hari kegiatanku hanya ngurusin anak, masak di dapur, cucian. Aku butuh refreshing dikit mas. Itu kan memang tugasmu sebagai istri. Kalau kamu merasa bosan, kita bisa nonton film di rumah setelah anak-anak tidur kan? Itu bukan hiburan mas. Hiburan itu keluar rumah. Aku ingin ngobrol dengan teman-temanku. Aku ingin sesekali bebas mas. Aku tidak mengizinkan kamu pergi. Kalau tujuannya hanya untuk nongkrong tidak jelas sampai tengah malam. Apalagi tanpa aku. Kenapa sih kamu selalu melarang? Apa kamu takut aku melakukan hal yang sama seperti yang aku ceritakan ke Balkis kemarin? Kamu takut aku selingkuh? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya ingin kamu fokus pada keluarga. Kamu kan sudah bukan gadis remaja lagi. Kamu itu seorang ibu. Mas, seorang ibu juga manusia. Aku butuh refreshing. Aku gak mau jadi tahanan di rumah sendiri. Kemana-mana harus izin, kemana-mana harus ada kamu. Aku merasa tercekik, mas. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan anak-anak. Di luar sana tidak aman untukmu sendirian malam-malam. Alasan klasik. Kamu hanya ingin memegang kendali penuh atas hidupku kan? Aku mulai merasa rutinitas ini akan membunuhku perlahan-lahan. Masuklah ke kamar. Aku tidak mau berdebat lagi. Keputusanku tetap sama. Kamu tidak boleh keluar malam ini. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kalau aku tidak keluar sekarang, aku bisa gila. Maaf mas, tapi aku juga butuh hidup. Tidur yang nyenyak ya anakku sayang. Mama hanya pergi sebentar. Ini baru jam 9 malam. Masih ada waktu. Event itu pasti baru saja dimulai. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi nanti. Yang penting, aku harus keluar dan jernihkan pikiranku. Persetan dengan kemarahan suamiku nanti ketika pulang. Yang penting, sekali ini aku bisa bebas. Wah, rame juga ya. Padahal aku datang agak telat. Tapi suasananya benar-benar hidup. Tidak seperti di rumah yang hanya ada suara televisi dan tangisan bayi. Wah, kalau dilihat-lihat itu orang keren juga ya. Aku samperin aja kali ya. Hai kak. Iya, ada apa ya? Nggak apa-apa kok kak. Kamu pengisi acara di sini ya? Iya, saya Rian. Saya atlet bela diri yang diminta buat demo teknik di event ini. Kakak sendiri, pengunjung atau panitia? Hanya pengunjung. Nama saya Julia. Aku cuma cari suasana baru doang. Kebetulan lihat poster event di internet, jadi aku beraniin diri buat datang ke event ini. Julia, nama yang bagus. Tapi kamu kenapa? Kayak sedang mikirin sesuatu. Padahal di sini musiknya cukup kencang loh. Tapi dari tatapanmu seolah-olah kamu berada di tempat lain. Kelihatan sekali ya. Mungkin karena aku jarang keluar malam seperti ini lagi. Rasanya aneh bisa berdiri di tengah kerumunan orang. Jarang keluar. Kok bisa? Padahal dunia ini punya banyak hal seru buat dinikmatin. Apa kamu tipe orang yang lebih suka mengurung diri? Itu bukan kemauanku juga. Ada tanggung jawab di rumah. Dan aku punya suami yang terlalu protektif. Oh, gitu ya. Sayang sekali kalau orang sepertimu harus terkurung di rumah terus. Oh iya, sekedar fun fact ya. Bela diri itu mengajarkan tentang kebebasan loh. Kebebasan untuk membela diri sendiri dari rasa jenuh. Sepertinya kamu benar. Aku merasa bebas di sini. Apalagi setelah ngobrol banyak sama kamu. Bicara sama orang asing ternyata jauh lebih melegakan ya. Ah, kamu itu. Jangan anggap saya orang asing. Oh iya, boleh saya minta kontakmu? Siapa tahu kamu butuh teman bicara saat kamu jenuh. Kontak. Oh iya punya. Ide yang bagus itu. Aku bisa curhat sama kamu kalau aku lagi bosan. Boleh kan?
Boleh banget. Kamu bisa cerita apa saja sama aku kok. Bagus. Ini sudah jam 1 malam loh. Mas, kamu belum tidur? Aku pikir kamu udah di kamar. Bagaimana bisa aku tidur? Aku bangun karena mendengar suara tangis anakmu yang haus. Dan saat aku di kamar, istriku tidak ada di kasur. Aku cari ke seluruh ruangan juga tidak ada. Kamu dari mana? Aku hanya keluar sebentar kok mas, apalagi aku udah berkali-kali bilang kalau aku merasa sesak di rumah ini. Aku juga butuh udara segar mas. Tanpa izin? Tanpa meninggalkan pesan sama sekali? Kamu meninggalkan anak yang masih kecil sendirian? Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama anak kita, Julia? Tapi nyatanya tidak apa-apa kan? Bukan itu intinya. Kamu pergi diam-diam seperti tak punya tata krama. Emangnya kamu pergi kemana? Sama siapa? Kan aku udah bilang sama kamu mas, kalau temanku reuni kecil-kecilan di tempat biasa. Aku cuma gabung sama mereka kok. Egois kamu ya. Kamu hanya memikirkan kesenanganmu sendiri, tanpa peduli tanggung jawabmu di sini. Egois katamu. Yang egois itu kamu mas. Kamu mengurungku di sini, melarangku ini itu, sampai aku merasa kehilangan diriku sendiri. Apa yang aku lakukan malam ini adalah demi kesehatan mentalku. Kesehatan mental bukan alasan untuk melanggar aturan rumah tangga kita, Julia. Seorang istri tidak harusnya keluyuran tengah malam tanpa sepengetahuan suaminya. Aturan? Ini rumah tangga bukan camp militer. Aku melakukan ini supaya aku tidak gila. Supaya aku tetap bisa menjadi ibu yang waras untuk anak-anakmu. Jangan cari pembenaran atas kesalahanmu. Keluar malam lalu pulang dini hari kayak gini, kamu pikir itu bagus? Kamu itu istri, dan sekarang sudah punya anak. Terserah apa katamu. Aku lelah dituduh dan diatur terus. Aku mau tidur. Tolong jangan ganggu aku malam ini. Hei, kita belum selesai bicara. Mau kemana kamu, Julia? Aku malas sama kau. Kesehatan mentalku jauh lebih penting daripada mendengarkan ceramahmu yang itu saja. Maaf ya, aku baru bisa menghubungimu sekarang, Rian. Tidak masalah, Julia. Aku ngerti situasimu kok. Bagaimana harimu? Masih terasa membosankan? Sangat membosankan. Tapi aku jadi sedikit bahagia setelah ada kamu. Makasih ya, sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Kapanpun kamu butuh, cerita aja sama aku, ya? Iya. Julia, simpan HP-mu itu. Kamu itu ya, gak ada hormat-hormatnya sama suamimu sendiri. Aku mau bicara ini. Aku dengar kok ini. Cerita aja. Sebenarnya, apa yang kamu sembunyiin sih dari aku? Belakangan ini kamu seperti orang asing. Kamu duduk di sebelahku tapi pikiranmu entah di mana. Ya ampun, mulai lagi. Kamu mau menuduhku apa kali ini, Mas? Apa aku tidak boleh punya privasi sedikit pun di rumah ini? Kamu pikir aku bodoh? Setiap kali aku lewat, kamu langsung balikan layar HP-mu. Sekarang aku tanya, siapa yang sering kamu chat malam-malam begini? Aku kan sering bilang sama kamu. Aku chatan sama temanku, termasuk Balkis. Kalau memang itu cuma teman, lalu kenapa kamu ketakutan saat aku mendekat? Berikan ponselmu padaku. Kalau tidak ada apa-apa, kamu tidak akan keberatan kalau aku melihatnya kan? Tidak, ini hak pribadiku. Kamu tidak punya hak untuk menggeledah barang-barangku. Sikapmu ini justru membuatku semakin curiga, Julia. Apalagi kamu tidak lagi mendengarkan apa yang aku katakan. Bahkan saat anak kita menangis, kamu tidak peduli. Kamu hanya sibuk main HP. Kamu yang membuatku begini. Kamu yang menekanku sampai aku harus mencari kebahagiaanku sendiri. Jangan memutarbalikkan fakta lah. Aku melakukan semuanya untuk keluarga ini. Tapi kamu malah mencari pelarian yang tidak jelas. Coba katakan padaku, apa kamu sedang berhubungan dengan orang lain? Terserah, pikirkan saja apapun yang kamu mau. Kamu memang hobi menuduh kan? Lakukan saja sesukamu. Aku lelah di debat terus seperti ini. Suamiku tidak pernah mengerti. Dia pikir cinta itu tentang mengekang. Itu sama sekali tidak benar. Aku juga butuh kebebasan. Aku juga butuh dimengerti. Dulu aku memang selingkuh karena dituduh. Sekarang, aku melakukannya karena aku ingin merasa hidup. Ini bukan pengkhianatan, ini pelarian. Cuma ini satu-satunya cara agar aku tidak merasa tertekan.
Yang, aku mau bicara. Ada apa lagi sih, Mas? Aku baru saja menidurkan anak-anak. Kalau soal cucian, aku akan kerjakan nanti. Bukan itu. Seseorang, aku tidak tahu siapa, mengirimkan sebuah pesan ke aku. Ada foto kamu di dalamnya. Foto? Foto apa? Foto kamu sama laki-laki di kafe. Siapa dia? Kok bisa ada yang kirim dia foto aku sama Vian di kafe? Aduh, bahaya ini. Kok diam? Jawab. Siapa laki-laki itu? Oh, jadi sekarang kamu lebih percaya sama kiriman orang asing daripada istri kamu sendiri. Benar-benar hebat ya kamu. Aku nggak bilang kalau aku percaya. Makanya aku tanya baik-baik sama kamu. Dia itu temanku. Teman katamu. Tapi kok kalian deket banget? Mana ada teman kayak gitu? Lagian, kalau memang cuma teman, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu ketemu sama dia? Untuk apa cerita sama kamu? Untuk kau jadikan alasan untuk melarangku keluar. Ini saja kamu menginterogasiku seperti penjahat. Aku cuma mau memastikan rumah tangga kita baik-baik saja. Tidak ada rahasia. Tidak, Mas. Ini tidak baik-baik saja. Kamu menuduhku. Kamu tidak percaya padaku kan? Kamu lebih mementingkan foto tidak jelas dari orang asing itu daripada aku. Aku hanya minta penjelasan dari kamu doang kok. Gak lebih dari itu. Kenapa kok kamu marah-marah sih? Cukup, Mas. Aku lelah. Aku selalu salah di matamu. Kalau kamu memang sudah tidak percaya lagi sama aku, mungkin masalahnya ada di kamu, bukan di aku. Jangan tanya-tanya lagi soal foto sampah itu. Aku muak dengan kecurigaanmu. Kamu sudah lama di sini. Enggak kok. Ini juga baru beberapa menit. Maaf ya, kamu harus nunggu karena aku. Enggak apa-apa. Aku ngerti keadaanmu kok. Oh iya, suamimu kemana? Dia tahu kalau kamu keluar lagi. Dia udah mulai curiga, Rian. Apalagi kemarin ada seseorang yang kirim foto kita ke dia. Dia nunjukin foto itu ke aku. Tapi tenang saja, aku sudah mengatasinya. Aku buat dia merasa bersalah karena telah menuduhku. Kamu itu ada-ada saja. Hebat juga ya kamu, sampai bisa buat suamimu kayak gitu. Tapi apa kamu tidak kasihan sama dia? Untuk apa kasihan? Dia juga gak kasihan sama aku. Tapi kamu tahu kan, hubungan yang kita jalani ini punya risiko besar. Iya, aku tahu kok. Tapi saat ini, aku tidak peduli risikonya. Aku hanya peduli pada perasaanku saat sama kamu. Apalagi kamu membuatku merasa dihargai sebagai wanita. Beda banget sama suamiku itu. Aku senang dengarnya. Tapi ingat, kamu harus pulang sebelum dia kan? Aku tidak mau kamu kena masalah lagi. Tenang saja, aku sudah hafal jadwalnya kok. Dia pulang jam 5, jadi jam 4 aku sudah harus di rumah. Kalau gitu, nikmati dulu waktu kita ini sebelum kamu harus kembali ke rumah. Terima kasih ya Rian, kamu sudah selalu ada untukku. Hanya kamu yang mengerti aku. Aku sudah pulang. Iya mas, Anak-anak sudah makan. sudah tadi. Oh, syukurlah. Kamu sendiri sudah makan. Aku tadi mampir beli martabak kesukaanmu. Ini masih hangat. Taruh saja di meja, aku nggak lapar. Tapi ini martabak telur yang biasa kamu minta loh. Apalagi ini masih hangat. Gak enak tahu kalau udah dingin. Kamu sakit ya? Atau cuma bad mood doang? Mas, bisa tidak kamu berhenti bertanya terus? Aku baik-baik saja ini. Aku sibuk balas email dari klien aku. Produknya banyak yang mau dipromosiin lagi nih. Ini udah malam loh. Seharusnya udah gak ada urusan kerjaan lagi. Apalagi aku mau diskusi sebentar soal rencana liburan kita bareng anak-anak bulan depan. Bulan depan masih lama, Mas. Kenapa harus dibahas sekarang sih? Kamu lihat kan kalau aku sedang sibuk. Aku cuma ingin punya waktu berkualitas bareng keluarga Julia. Sejak aku pulang tadi, kamu bahkan tidak peduli sama kedatanganku. Aku udah bela-belain loh beliin kamu martabak. Tapi matamu terus saja tertuju di ponsel itu. Mas, aku sibuk. Aku ada kerjaan ini. Aku sudah bilang sama kamu kan kalau aku sedang balas email klien. Kalau mau bahas soal liburan bulan depan itu, nanti saja kalau aku udah hampir selesai waktunya. Aku ngerti. Tapi aku ini suamimu. Setidaknya sambut aku dengan senyuman kek. Ya meski sedikit saja. Bukan malah jutek seperti itu. Ada-ada saja ya kamu itu.
Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Aku salah mulu dah di matamu. Hal kecil gitu doang dipermasalahin. Aku capek kalau kamu gitu mulu. Gak pernah sedikit pun ngerti perasaan aku. Kalau kamu merasa terganggu dengan sikapku, ya udah, jangan dekati aku dulu. Sebenarnya kamu kenapa sih? Sejak kamu pulang dini hari itu, kamu berubah. Kamu ada masalah. Gak ada, gak ada yang terjadi. Kalau ada juga, kamu gak bakalan mengerti. Sekarang, biar aku sendiri. Kamu masuk kamar sana. Lalu martabak ini gimana? Kamu tidak mau makan sedikit pun. Aku kan udah bilang kalau simpan aja di atas meja. Ntar juga aku makan kalau udah lapar. Rencana kita buat liburan bareng, jadi kan? Harus jadi dong. Tapi suami kamu gimana? Nanti dia curiga lagi. Tenang saja, nanti aku bilang sama dia kalau aku ada urusan kerja di luar kota. Ya udah, aku serahin semuanya sama kamu. Mas, aku mau bicara sebentar. Iya, ada apa? Lusa aku harus keluar kota selama 3 hari. Ada endorse produk kecantikan yang cukup besar. Dan mereka minta aku buat datang langsung ke tempat mereka. Keluar kota? Tiba-tiba sekali. Emang lokasinya di mana? Kenapa tidak lewat Zoom atau kirim konten saja seperti biasanya? Ini proyek besar, Mas. Jadi jangan samain dengan produk yang sebelumnya. Klien mau konsepnya outdoor dan eksklusif. Kalau aku menolak, kontraknya bisa batal dan reputasiku sebagai influencer bisa jatuh. 3 hari itu lama, Julia. Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang mau ngurus mereka kalau aku juga harus ke kantor kan? Ya kamu kan bisa ambil cuti atau pulang lebih awal. Ini cuma 3 hari, bukan 3 tahun. Apalagi uangnya juga bisa buat biaya hidup kita berbulan-bulan. Aku merasa tidak tenang kalau kamu pergi sendirian. Begini saja, aku akan ambil cuti. Aku akan ikut ke sana. Kita bawa anak-anak sekalian. Anggap saja ini liburan kecil-kecilan sambil kamu kerja. Tidak bisa. Jangan konyol kamu, Mas. Aku mau kerja di sana, bukan untuk liburan. Kalau kamu ikut apalagi bawa anak-anak, aku malah tidak akan fokus. Aku harus profesional di depan klien. Tapi aku bisa menjaga anak-anak di hotel. Sementara kamu syuting, aku hanya ingin memastikan kamu aman di sana. Mas, tolonglah. Berhenti bersikap seolah-olah aku ini anak kecil yang tidak bisa pergi sendiri. Kamu tinggal di rumah saja. Jaga anak kita, dia masih kecil. Kasihan kalau harus diajak perjalanan jauh. Apa kamu tidak percaya sama aku? Bukannya aku tidak percaya, tapi belakangan ini hubungan kita sedang tidak baik kan? Aku pikir ini momen yang pas untuk kita memperbaiki semuanya. Akan lebih baik kalau kamu memberiku sedikit ruang, Mas. Kalau kamu tinggal di rumah, itu bantuan terbesar yang bisa kamu berikan sekarang. Titik. Tapi Julia, Aku sudah memutuskan, Mas. Aku mau pergi sendiri. Tolong untuk sekali saja. Jadilah suami yang mendukung karir istrinya tanpa harus membututinya kemana-mana. Akhirnya kita bisa liburan bareng juga. Apalagi sekarang kita satu kamar hotel bareng. iya bener. Udah lama aku nantikan momen ini. Momen berduaan sama kamu. Iya, aku juga. Besok kita kemana ya? Aku mau jalan-jalan nih. Masa di kamar mulu kan bosan. Besok kita bahas itu. Kita nikmati aja dulu waktu kita ini. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Sudah 2 hari istriku di luar kota dengan alasan pekerjaan. Tapi dia susah sekali dihubungi. Katanya sibuk syuting. Tapi masa balas pesan satu kata saja tidak bisa? Coba aku cek di media sosial ah. Biasanya klien atau brand menandai akunnya jika sedang ada proyek bersama kan? Tunggu, ini foto apa? Katamu influencer favorit di mall luar kota. Diposting 2 jam yang lalu. Ini jelas-jelas Julia. Baju yang dia pakai itu baju yang dia siapkan di koper sebelum berangkat. Tapi siapa laki-laki itu ya? Oh iya, laki-laki ini kan orang yang sama dengan yang ada di foto waktu itu. Oh, jadi ini alasan dia melarangku ikut. Agar bisa bebas bermesraan di luar kota sementara aku di rumah menjaga anak. Aku punya bukti sekarang. Aku punya bukti yang tidak bisa kamu bantah lagi, Julia. Akhirnya sampai rumah juga.
Perjalanan keluar kota benar-benar melelahkan. Kamu sudah pulang? Bagaimana urusan endorse-nya? Lancar? Iya lancar, aku capek sekali nih. Kliennya perfeksionis sekali, syutingnya diulang-ulang terus. Syutingnya diulang-ulang? Tapi kenapa aku dengar dari beberapa orang, kamu justru lebih banyak menghabiskan waktu di mall dan restoran? Siapa yang bilang? Kamu jangan percaya sama gosip yang gak jelas itu. Itu mungkin setelah syuting selesai. Aku kan juga butuh makan dan cari angin sebentar. Wajar kan? Makan dan cari angin sebentar? Lalu foto kamu yang tersebar di sosial media itu apa? Katanya sedang ada urusan endorse. Tapi kenapa di foto itu kamu malah terlihat mesra-mesraan bareng laki-laki lain? Ya ampun mas, kamu menuduhku lagi. Benar-benar kamu ya. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini influencer. Jadi kalau aku bertemu banyak orang itu wajar. Itu cuma salah satu klien atau kru yang kebetulan sedang makan bersamaku. Klien? Klien macam apa yang seperti itu? Dan laki-laki di foto ini, bukankah di atlet bela diri yang fotonya pernah aku tunjukkan sebelumnya sama kamu? Bisa tidak sih kalau aku pulang disambut dengan baik-baik, bukan malah diinterogasi seperti ini? Aku lelah mas, aku ini capek dari luar kota. Bukannya nyambuk aku pulang, malah nuduh-nuduh gak jelas. Foto itu cuma masalah sudut pengambilan gambar. Orang-orang internet itu memang suka melebih-lebihkan. Sudut pengambilan gambar katamu? Mana ada cuma sudut pengambilan gambar kalau fotonya kayak gitu? Terserah kamu mau percaya atau tidak, aku tidak punya energi buat meladeni kamu yang tidak masuk akal itu. Aku capek mau mandi. Julia, bener-bener kamu ya? Kamu bohong sama aku? Bohong apa sih mas? Kamu itu hobi banget nuduh aku ya? Aku sudah bicara dengan pihak yang kamu bilang ngasih endorse itu. Mereka bilang tidak ada jadwal syuting di luar kota seminggu ini. Semuanya bohong kan? Jadi kamu sampai menelpon mereka? Luar biasa, kamu benar-benar tidak punya pekerjaan lain ya selain memata-matai istrimu sendiri. Intinya sekarang kamu bohong sama aku. Kamu meninggalkan anak kita yang masih kecil demi staycation bareng laki-laki itu. Sekarang aku minta kejujuranmu. Apa hubunganmu sama dia? Iya, aku memang pergi dengan Rian. Aku tidak syuting, aku bersenang-senang dengannya. Puas kamu? Kenapa kamu tega melakukan ini? Kamu itu sudah punya suami. Kita sudah punya anak. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Kamu tidak sadar apa? Sama kamu itu hidupku tidak bebas. Beda kalau sama dia. Dia itu buat aku merasa hidup. Dia buat aku merasa dihargai sebagai perempuan. Apalagi dia tidak mengekangku. Tapi itu bukan alasan untuk selingkuh, Julia. Kalau kamu tidak bahagia, kamu bicara yang jujur sama aku. Biar aku perbaiki sikapku. Bukan malah cari laki-laki lain di belakangku. Bicara denganmu. Yang ada aku cuma diceramahi dan dilarang-larang. Lagi pula ini salahmu juga. Kamu yang mendorongku ke pelukannya dengan semua aturan konyolmu itu. Jadi, kamu menyalahkanku atas pengkhianatanmu sendiri. Kamu tidak sadar apa sama apa yang kamu ucapkan itu? Aku sadar sesadar-sadarnya. Dan asal kamu tahu, aku tidak menyesal setidaknya untuk 3 hari kemarin. Aku merasa benar-benar bebas, benar-benar hidup. Aku tidak harus melihat wajahmu yang menjengkelkan itu. Kamu benar-benar sudah berubah, Julia. Kamu bukan lagi istriku yang dulu. Memang, Julia yang dulu sudah mati karena kamu kurung di rumah ini. Jadi jangan harap aku akan menangis dan meminta maaf berlutut di kakimu. Aku melakukan ini karena aku butuh. Dan aku menikmatinya. Julia, Sudahlah mas, aku lelah. Aku sudah mengakui semuanya kan? Sekarang terserah kamu mau apa. Aku mau istirahat. kamu mau kemana? Ya terserah aku, jangan urusi hidup aku. Semalaman aku sudah jelasin semuanya sama kamu. Jadi nggak ada lagi yang perlu kamu tanyakan kan? Semuanya sudah jelas kan? Jadi jangan larang-larang aku. Tapi kan kamu itu istriku. Jadi aku punya hak untuk tahu kamu mau kemana. Aku juga punya hak untuk larang kamu pergi. Ah, bawel kamu itu. Hidupku ya hidupku. Jangan urusi aku. Aku mau lakuin apapun ya terserah aku. Kamu benar-benar sudah berubah ya. Bukan Julia yang dulu aku kenal lagi. Sekarang kamu udah jadi orang yang berbeda. Udah jangan bawel. Yang buat aku kayak gini juga kamu kan. Kamu jadikan aku tawanan. Kamu larang-larang aku. Aku juga pengen refreshing supaya mental aku tetap aman. Tapi kan Udah,
Jangan tapi-tapian, aku mau keluar sekarang. Kamu di rumah saja. Jaga anakmu, aku juga nggak bakal lama kok. Kamu udah makin berani keluar ya sekarang? Oh, ya jelas, suamiku tidak bisa melarangku sekarang. Maksudnya? Ya seperti yang aku bilang, dia udah nggak bisa melarangku. Semalam aku udah jelasin semuanya sama dia. Semuanya? Iya, semuanya. Aku jelasin soal hubungan kita. Karena foto kita tersebar di sosial media. Dia maksa-maksa aku buat jelasin. Karena terdesak dan aku merasa tidak bisa bohong lagi, jadi terpaksa aku jujur. Kasihan suamimu loh. Ya, mau gimana lagi? Itu salahnya sendiri. Salahnya karena tidak bisa buat aku nyaman sama dia. Dia selalu ngekang aku. Dan aku tidak suka itu. Aku lebih suka kalau berada di dekat kamu daripada sama suamiku. Jadi, dia udah benar-benar tahu semuanya ya? Tentang hubungan kita? Iya, aku udah jelasin semuanya sama dia. Terserah dia mau bagaimana ke depannya. Kamu benar-benar sayang ya sama aku? Iya dong, aku jauh lebih sayang sama kamu daripada suamiku itu. Aku lebih merasa hidup bila dekat sama kamu. Makasih ya. Aku janji bakal selalu ngertiin kamu. Selalu ada di samping kamu. Iya, makasih ya. Aku juga janji akan selalu ada buat kamu. Sial, komentar netizen di sosmed semakin liar. Kenapa semua orang menghakimiku? Ini kan urusan pribadiku. Kenapa mereka yang sewot sih? Apa-apaan komen ini? Gak nyangka di balik keindahan kontennya, ternyata aslinya begini. Kasihan suami dan anak-anaknya, mana masih kecil-kecil. Unfollow, masal yuk, gak pantas jadi panutan. Ah, mereka itu benar-benar keterlaluan. Kalau gini terus, bisa-bisa endorse dan produk-produk yang mau ngontrak aku jadi batal. Gimana dong ini? Kamu lihat komentar-komentar netizen di sosmed, mereka goreng-goreng isu kamu tuh. Iya, aku tahu. Kamu pikir berapa banyak yang membatalkan kontrak hari ini karena ulahmu sendiri? Kalau terus begini bisa-bisa karirmu akan hancur. Tidak akan ada lagi brand yang mau sama kamu lagi. Ya udah nggak sih? Lagian aku juga tidak peduli kalau brand-brand itu kecewa. Biarin aja kalau mereka mau putus kontrak. Yang penting aku bisa lepas dari beban hidup yang menjeratku itu. Kalau gitu jalan pikiranmu, berarti kamu sudah siap kalau jatuh miskin. Ah, kalau itu mah aku ogah. Aku tidak mau jatuh miskin. Kalau gitu jaga sikapmu, karena kalau skandalmu ini terus berlanjut dibahas netizen, yang rugi kau sendiri. Lalu sekarang aku harus gimana dong? Ya udah gini, kamu buat video klarifikasi bahwa itu bukan kesengajaan dan tidak ada maksud untuk berbuat seperti itu. Ikhlas tidak ikhlas, kamu harus buat demi menjaga reputasimu. Kapan aku harus buat? Ya secepatnya. Kalau bisa hari ini kamu harus upload video klarifikasi itu. Ya udah iya, nanti aku buat. Ini netizen gimana sih? Aku kan udah minta maaf di video klarifikasi itu, tapi komentarnya malah makin sampah. Ah, sial. Kalau gini terus, bisa-bisa karirku hancur ini. Pak Hun, apa Anda yakin dengan keputusanmu ini? Mengajukan gugatan cerai itu bukan perkara main-main, Pak. Terutama di posisi kalian sudah punya anak. Nanti gimana dengan anak Anda, Pak? Pikirkan itu. Saya yakin, Pak. Saya tidak bisa lagi hidup sama istriku yang seenaknya itu. Rasa sakit karena diselingkuhi sudah tidak bisa saya tahan, Pak. Rasanya kehormatanku dia jatuhkan seluruhnya. Aku sudah tidak bisa memberinya toleransi lagi. Baik, Pak. Jika itu benar-benar keputusan yang Bapak inginkan, saya akan segera mengatur seluruh berkasnya, supaya kita bisa segera mengajukan gugatan berdasarkan bukti-bukti yang Anda miliki, Pak. Oh iya, Pak. Saya ingin tambahkan bahwa saya tidak ingin menuntut harta apapun dari istri saya. Saya hanya ingin ketenangan. Selain itu, saya ingin hak asuh anak-anak kami sepenuhnya diberikan kepada saya. Biar saya saja yang mengasuh mereka sepenuh hati. Saya tidak ingin mereka hidup bersama ibunya namun tidak diberikan perhatian yang cukup. Baik, Pak. Saya akan usahakan supaya Anda bisa mendapatkan hak asuh anak Anda sepenuhnya. Terima kasih, Pak. Saya berharap hasil yang terbaik. Bagaimana proses ceraimu sama suamimu itu? Udah selesai kah? Oh, itu. Palingan beberapa persen lagi udah beres itu. Kok kamu nggak pernah hadir persidangan? Untuk apa?
Lagian kata pengacaraku, kalau aku tidak hadir di persidangan, malah akan lebih mudah prosesnya ketimbang aku hadir langsung. Oh, gitu ya? Iya, gak lama lagi aku udah bebas dari belenggu laki-laki itu. Iya, akhirnya ya. Kita bisa kemana saja tanpa takut lagi. Aku udah gak sabar ini, kalau perceraianku sudah selesai, kita liburan bareng ya. Iya, setelah event ya. Aman itu. Julia, sini kamu. Ada apa sih? Kamu ini bukannya berubah malah makin menjadi-jadi. Kamu tahu tidak? Tadi pagi semua brand mengirim email ke pemutusan kontrak secara bersamaan. Apa? Yang serius? Ini pasti cuma mimpi kan? Ini bukan mimpi, Julia. Ini realita yang terjadi sekarang karena tingkahmu sendiri. Citramu sedang sangat buruk. Brand-brand besar tidak mau dikaitkan dengan influencer yang punya skandal perselingkuhan. Mereka takut kalau konsumen mereka lari dan rugi besar jika menggunakan jasamu. Tapi kontrak dengan brand skincare itu tinggal selangkah lagi. Aku sudah melakukan fitting baju untuk iklan mereka loh. Mereka juga baru saja menelpon. Mereka membatalkan semuanya. Bahkan, pemilik brand yang sudah bekerja sama denganmu selama 2 tahun juga memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Mereka bilang kalau mereka tidak ingin citra brand mereka buruk. Aduh, rugi besar dong kalau gini terus. Masalahnya bukan itu saja, Julia. Mereka meminta kamu menghapus semua konten lama kamu yang ada produk mereka. Dan yang saat ini aku takutkan, jangan sampai ada brand yang mau nuntut denda karena kamu dianggap mencemari nama baik produk mereka. Denda, uangku sudah banyak keluar untuk bayar pengacara buat ngurusin perceraian aku sama Hun dan tempat tinggal baru. Mereka tidak boleh lakukan itu sama aku. Mereka bisa, Julia. Ada klausul moral dalam setiap kontrak yang kamu tanda tangani. Dan saat ini, di mata publik, kamu adalah tokoh antagonis. Aku sarankan kamu jangan upload apa-apa dulu di media sosial, karena aku jamin tidak akan ada brand yang mau menghubungi kita dalam waktu dekat. Padahal aku udah upload video klarifikasi loh. Itu juga aku udah capek-capek buatnya. Ya, netizen bilang kalau kamu tampak main-main dan tidak serius dalam meminta maaf. Lihat aja komentar-komentar mereka di video klarifikasimu itu. Padahal aku cuma ingin bebas aja. Aku capek hidup sama suami yang banyak aturan, yang larang aku keluar sana-sini. Publik tidak peduli sama kehidupanmu, Julia. Yang mereka ingin lihat ya kesempurnaan. Kalau kamu berbuat buruk sedikit saja, mereka akan membencimu. Udah banyak kok kejadian seperti itu. Kamu harus benar-benar tobat. Udah aku capek mikirin itu mulu. Aku mau keluar. Mau kemana lagi kamu? Ini masalah serius ini. Capek, mending aku keluar ketemuan sama pacarku. Bener-bener kamu ya, nggak ada kapok-kapoknya. Kamu kenapa? Kok mukamu kelihatan masam begitu? Senyum dong biar cantiknya kelihatan. Sebel aku tuh. Kamu tahu kan komentar-komentar netizen di sosial media, apalagi di Instagram sama TikTok itu. Mereka sok suci sekali. Padahal kan aku cuma mau hidup bebas tanpa tekanan sedikit pun. Ya, namanya juga netizen. Mereka gampang banget menghakimi tanpa tahu alasan mau ngelakuin itu. Jadi sekarang aku harus gimana nih? Kasih saran dong. Aku pusing banget ini. Gak usah peduliin komentar netizen gak sih? Mereka kan bukan siapa-siapa kamu. Kenal juga enggak. Kalau diturutin gak bakal ada habisnya. Malah mereka bakal menjadi-jadi. Benar kata kamu. Udah, gak usah pusing. Mending kita selfie lalu upload di sosial media. Jangan aku nggak mau nambah masalah. Apalagi manajerku bilang kalau aku nggak boleh upload apapun di sosmed dekat-dekat ini. Kalau blunder lagi, bisa-bisa aku dapat masalah yang lebih besar dari ini. Ya elah, sekali doang. Kamu tahu kan kalau seluruh brand yang endorse aku kompak buat batalin kontraknya? Iya, kenapa itu? Itu semua karena gara-gara komentar netizen yang buruk. Kalau aku upload foto lagi, apalagi sama kamu, bisa-bisa aku nggak bakalan dapat endorse lagi. Gak asik. Tunggu aja, nanti kalau urusan perceraianku sama Hun udah beres, nanti kita bisa lakuin apa saja, mau upload foto apa saja juga bisa. Ya udah kalau gitu. Gak bakal lama lagi kok, paling gak nyampe sebulan atau 2 bulan lagi bakal selesai tuh urusan. Iya, semoga urusanmu itu lancar ya. Amin, amin. Aku dengar siang tadi sidang perceraian kamu dan Julia diselenggarakan ya? Iya, tadi siang hakim juga sudah ngetuk palu dan berikan kepastian. Jadi sekarang kalian benar-benar udah resmi bercerai? Iya, kami sudah resmi bercerai. Sekarang kami sudah hidup masing-masing. Aku turut prihatin sama kejadian ini.
Kalau aku jadi kamu, pasti aku juga akan ngelakuin hal yang sama. Bener-bener ya itu istrimu. Bisa-bisanya dia selingkuh sama Opet kayak gitu. Mana anak kalian masih kecil lagi. Ditambah lagi, kamu kan lumayan ganteng. Udah, gak usah dibesar-besarkan. Lagian, aku dan Julia juga sekarang sudah resmi cerai. Yang penting, aku memegang hak asuh penuh atas anakku. Ya udah iya, aku doakan yang terbaik sama kamu dan anakmu. Iya, makasih ya. Kamu kenapa? Jarang-jarang loh aku lihat kamu kayak gini. Kamu kelihatan senang banget malam ini, Julia. Ada berita bagus. Oh ya jelas dong. Wah, berita apaan itu? Aku jadi penasaran ini. Jadi gini, tadi siang kan sidang perceraianku dengan Hun, dan hakim udah ngetuk palu kalau kami resmi bercerai. Yang bener. Wah, Iya, aku dan Hun udah resmi bercerai. Sekarang aku udah bener-bener bebas. Jadi kalau aku mau kemana sama siapa nggak ada lagi yang larang. Aku bebas sebebas-bebasnya sekarang. aku benar-benar lega dengarnya. Jujur saja, selama ini aku selalu merasa tidak tenang karena statusmu yang masih jadi istri orang. Tapi sekarang kan udah resmi bercerai ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Oh iya tentu, meskipun aku harus bayar mahal dengan kehilangan banyak kontrak kerja dan nama baik di mata publik, aku tidak peduli. Yang penting aku bisa bebas. Bebasan ini jauh lebih berharga daripada semua itu. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Kita akan mulai dari awal bersama-sama. Aku akan memastikan kamu tetap bahagia, apapun yang orang katakan di luar sana. Janji ya, apapun yang terjadi ke depannya, kita akan sama-sama terus. Iya, aku janji. Selamat ya atas kelancaran persidangannya. Iya, makasih ya. Akhirnya aku bisa menjadi milikmu sepenuhnya. Akhirnya ya. Oh ya, sebentar kamu nginap di apartemenku ya. Aku mau ngasih sesuatu yang spesial buat kamu. Wah, apaan tuh? Jadi nggak sabar. Ya, makanya kamu nginep ya sebentar. Aku dengar kabar kalau katanya kamu habis cerai sama suamimu yang orang Korea itu ya? Iya nih Belkis, kamu kenapa? Kok kayak nggak semangat gitu? Nggak tahu juga nih, aku sendiri juga pusing. Yaudah kita ketemuan yuk, aku akan dengar semua keluh kesahmu. Kapan? Besok aja sekitar jam 7 malam di tempat biasa. Ya udah. Kamu kenapa sih mukanya kayak masam gitu? Iya, gak baik loh kayak gitu. Senyum dong. Entahlah, aku juga tidak tahu ini. Mungkin karena aku baru aja cerai. Dulu kan, aku udah bilang kalau kamu terus-terusan jalan sama laki-laki lain, rumah tanggamu bisa kandas. Kamu gak dengerin aku sih. Ya mau gimana lagi, aku capek dikekang mulu. Aku juga pengen bebas, pengen bisa nongkrong tanpa harus dilarang-larang. Kamu itu ya, benar-benar bodoh. Lalu anakmu sekarang bagaimana? Diasuh sama ayahnya. Hun yang punya hak asuh sepenuhnya. Lalu hubunganmu sama laki-laki itu? Maksudmu Rian? Iya, itu. Gimana ya? Hubunganku sih masih aman-aman saja. Tapi nggak tahu, atau cuma perasaanku doang ya? Aku merasa aku udah mulai bosan sama dia. Lah, bener-bener kamu ya? Kamu baru aja cerai gara-gara laki-laki itu loh. Masa baru beberapa bulan kamu udah bosan sama dia? Ya mau gimana lagi, dia nggak ganteng-ganteng amat, lebih ganteng mantan suamiku, jauh. Mantan suamiku juga lebih bersih, harum dan rapi. Jadi kamu ngerasa nyesal udah cerai? Ya nggak juga, tapi gimana ya? Ah, nggak tahu deh. Sabar ya, masih ada aku kok. Kalau kamu mau, kamu bisa curhat apa saja. Tapi jangan terlalu sering murung ya. Kamu beruntung ya, Kis, punya pacar seperti Yuda. Dia kelihatan sangat pengertian. Ah, bisa aja kamu. Aku cuma berusaha jadi pasangan yang baik saja kok. Pasangan yang seperti itu barang langka, Yuda. Aku benar-benar butuh orang yang bisa diajak bicara tanpa menghakimi. Ya udah, pokoknya jangan sedih lagi. Yuk kita pesan makanan yang enak hari ini. Yuda yang traktir ya. Aman itu. Pesan saja apa yang kalian mau. Kenapa Yuda terlihat jauh lebih dewasa dan menenangkan ya daripada Rian? Kenapa sejak awal aku tidak bertemu orang seperti dia saja? Kenapa rasanya beda ya? Dulu, waktu masih sembunyi-sembunyi, bertemu Rian itu rasanya sangat mendebarkan. Tapi sekarang, setelah setiap hari bersamanya, kok rasanya hambar? Apalagi kalau dilihat-lihat, dia nggak ganteng-ganteng amat. Kan mantan suamiku tuh jauh lebih ganteng. Hei, kenapa melamun?
minum kopinya itu. Nggak apa-apa kok, aku cuma lagi mikir aja. Kau mikirin apa sih? Masalahin terus lagi. Sudahlah, jangan terlalu pikirkan. Kita kan sudah sepakat untuk mulai hidup baru. Nanti juga bakal ada sendiri kalau udah waktunya. Kalau diperhatikan, Rian ini sebenarnya biasa saja. Kenapa dulu aku bisa sampai sebegitu gilanya ya? Iya benar, mantan suamiku jauh lebih tampan, lebih rapi, dan auranya lebih tenang. Kenapa sekarang aku malah merasa terjebak di sini? Julia, kok kamu menatapku seperti itu? Ada yang salah dengan wajahku? Oh tidak, kamu baru latihan ya? Bau keringatmu tajam sekali. Bisa tidak kalau bertemu aku itu rapi sedikit? Dulu pun saja yang sibuk kerja selalu bisa menjaga penampilannya. Loh, kok jadi bawa-bawa mantan suamimu? Kemarin kamu bilang kamu suka gayaku yang apa adanya. Kenapa sekarang kamu malah banding-bandingkan aku sama dia? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku cuma ingin kamu lebih memperhatikan penampilan. Aku ini influencer, sekalipun sekarang lagi redup. Aku tetap butuh pasangan yang enak dipandang saat kita keluar bersama. Aku rasa masalahnya bukan di penampilanku sih, Julia. Tapi kamu yang mulai berubah. Sebenarnya kamu kenapa sih? Sudahlah, jangan diperpanjang. Aku lagi pusing. Lah, kok gitu sih? Jelasin dulu lah. Udah aku malas ngomong sama kamu. Yuda, kamu mau bantu aku nggak? Ada apa, Julia? Bilang saja kalau kamu butuh bantuan. Jemput aku di mall. Aku sendiri di sini. Pacar kamu Rian, emangnya kemana? Nggak tahu juga itu. Katanya dia sedang sibuk. Waduh, gimana ya? Aku mohon, jemput aku ya. Ya udah, tunggu aku. Aku tanya Balkis dulu ya. Jangan, Balkis nggak usah tahu. Tapi Udah, aku juga nggak bakal bilang kok sama dia. Please bantu aku ya. ya udah, tunggu aku. Aku berangkat ke sana sekarang. Iya, makasih ya. Makasih ya Yuda, kau sudah mau menjemput aku. Aku benar-benar tidak tahu harus minta tolong sama siapa lagi selain kamu. Gak usah dipikirin, Julia. Aku ngerti posisimu kok. Sepertinya beban yang kamu tanggung sekarang benar-benar berat ya. Sangat berat, aku sedang hancur karena banyak masalah menghampiriku secara bersamaan. Kontrak kerja, pacarku yang terlalu banyak nuntut, perceraian, apalagi reputasiku di sosial media sangat buruk. Aku dihujat habis-habisan sama netizen. Itu sangat memengaruhi mentalku. Yang sabar ya. Seluruh masalahmu saat ini suatu saat akan selesai kok. Aku yakin itu. Kamu itu kuat, Julia. Tapi ya namanya juga manusia. Pasti punya titik lelahnya. Kenapa kamu bisa mengerti aku lebih baik daripada sahabatku sendiri atau pasanganku? Aku merasa hanya saat mengobrol denganmu aku bisa jadi diriku sendiri. Mungkin karena kita satu frekuensi. Aku juga terkadang merasa lelah menghadapi Balkis yang terlalu menuntut ini itu. Yuda, apa menurutmu aku salah kalau aku merasa nyaman seperti ini sama kamu? Aku tahu ini berisiko bagi kita berdua. Perasaan tidak pernah salah, Julia. Yang salah adalah bagaimana kita menyikapinya. Tapi untuk saat ini, biarlah ini jadi rahasia kecil kita. Aku akan selalu ada kalau kamu butuh tempat curhat. Kamu sering ngomong itu sama aku, Yuda. Iya, aku serius. Janji ya, apa yang kita lakukan ini jangan biarkan Balkis tahu. Aku tidak mau merusak pertemananku. Tapi aku juga tidak mau melepaskan kenyamanan ini. Tenang saja, rahasiamu aman bersamaku kok. Yuda, aku boleh minta satu permintaan gak sama kamu? Apa itu? Kalau aku sanggup, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu itu. Aku mau kamu menemaniku di apartemen malam ini. Semalam kamu dari mana? Kok nomormu gak bisa dihubungi? Aduh, aku harus jawab gimana ini? Jawab, kamu dari mana semalam? Kamu gak macam-macam kan? Tidak kok. Semalam HP aku tiba-tiba mati. Jadi aku bawa ke tukang servis. Makanya nomor aku nggak bisa dihubungi. Kamu serius kan? Gak bohong sama aku kan? Iya, aku serius. Mana mungkin aku bohong sama kamu? Aku kan sayang banget sama kamu.
Yaudah, aku percaya sama kamu. Tapi jangan diulangi ya. Aku tuh nggak tahu harus ngapain kalau nggak ada kabar dari kamu. Iya, Julia, kayaknya Balkis juga sama aku deh. Kok bisa? Mungkin karena semalam aku nggak ngaktifin HP aku. Dia nelpon-nelpon tapi tidak terhubung. Jadi kamu bilang apa sama Balkis? Aku bilang kalau HP aku rusak. Jadi aku bawa ke tukang servis. Haha, pintar juga ya kamu cari alasan. Tapi kamu harus hati-hati ya. Dia itu tipe yang suka mengecek ponsel. Iya, dia memang posesif. Tapi tenang saja. Aku selalu menghapus riwayat obrolan kita sebelum ketemu sama dia. Mungkin sekedar menghapus saja tidak cukup deh Yuda. Coba pikirin, bagaimana kalau tiba-tiba aku menelpon atau ngechat saat kamu jalan sama dia? Tamat riwayat kita. Kamu harus punya rencana cadangan. Rencana apa maksudmu? Kamu harus ubah namaku di kontakmu, jangan pakai nama Julia. Terus mau pakai nama apa? Klien. Jangan, itu terlalu mencurigakan. Pakai nama laki-laki saja, biar dia pikir itu teman kantormu atau teman futsalmu. Namai saja Budi atau Anton. Kamu pintar juga ya. Oke, pakai nama Anton saja. Kalau kamu kirim pesan atau nelpon malam-malam, aku bisa beralasan kalau itu urusan kerjaan. Nah, begitu lebih aman. Ingat juga ya, kalau kita ketemuan jangan pernah di tempat yang biasa Balkis datangi. Tentu, aku akan berhati-hati. Tapi, sampai kapan kita harus begini? Ikuti saja arusnya Yuda, yang penting sekarang kita bisa sama-sama kan? Iya, Setelah ini kita ke apartemenku ya. iya. Julia itu kemana ya? Udah hampir beberapa hari ini dia tidak pernah menghubungi aku. Biasanya kan hampir setiap jam dia ngechat aku. Tapi kok ini udah nggak pernah ya? Atau jangan-jangan dia sakit kali ya? Atau bagaimana kalau aku ke apartemennya saja? Tapi kalau aku tidak kabari dia lalu ke sana, bisa-bisa dia marah lagi. Ah, aku harus gimana ini? Ini Yuda kemana ya? Kok dia nggak bisa dihubungi kayak gini? Chat checklist 1, telepon juga tidak terhubung. Dia kemana ya? Bete banget aku kalau kayak gini. Mana aku mau curhat juga sama dia. Yaudah, aku telepon Julia aja deh kalau gitu. Yuda, si Balkis nelpon aku nih. Aduh, dia pasti nelpon aku juga itu. Tapi HP ku nggak aktif, makanya dia nelpon kamu. Biarin aja nggak sih, nggak usah diangkat. Iya, besok aja baru aku cari alasan lagi. Yang penting sekarang kita bisa berduaan di sini kan? Iya. Kok teleponku nggak diangkat ya? Apalagi ini udah malam loh. Nggak mungkin dia punya kerjaan malam-malam begini. Pasti dia cuma main HP sambil nge-scroll IG. Kok perasaanku nggak enak ya? Apalagi dia juga jarang sekali ngajak aku bertemu belakangan ini. Biasanya hampir setiap hari dia curhat soal Rian sampai telingaku panas. Balkis, kemarin aku lihat Yuda keluar dari apartemen yang ada dekat alun-alun kota. Kamu nggak sama dia? Hah? Kamu serius? Itu beneran Yuda? Serius lah. Aku lihat sendiri dengan mata kepala aku. Di apartemen siapa ya? Kalau temannya nggak mungkin deh. Kira-kira apartemen siapa ya? Coba kamu ingat-ingat. Apartemen dekat alun-alun ya? Bukannya itu apartemen tempat Julia tinggal ya? Julia? Iya, Julia teman aku yang influencer itu. Julia yang lagi viral itu ya? Iya itu. Kenapa Yuda ke sana ya? Mana semalam HP Yuda nggak bisa dihubungi. Julia juga nggak angkat teleponku. Makasih ya infonya. Kemarin kamu dari mana? Kok nomormu nggak bisa ditelepon? Oh itu, HP ku. Rusak lagi? Iya. Lalu kenapa kamu dari apartemen dekat alun-alun? Waduh, kok dia bisa tahu? Jawab, jangan malah diam saja. Itu apartemen teman aku. Kemarin aku main ke sana. Tapi kok kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya teman yang tinggal di sana? Dia baru pindah ke sana beberapa hari yang lalu. Kamu tahu tidak kalau di sana itu apartemen Julia? Hah?
Yang bener. Coba aku tahu, aku pasti singgah juga ke sana. Mau ngapain lu singgah di apartemen cewek? Enggak. Maksud aku tuh kapan-kapan kita bisa bareng ke sana. Oh gitu. Ini Julia kemana ya? Aku sudah kangen banget ini. Tapi dia kok nggak pernah hubungi aku biar sekali. Aku udah nggak tahan ini. Aku harus ke apartemennya buat ketemu sama dia. Itu kan si Julia. Lalu laki-laki di dalam mobil itu siapa? Tunggu. Kalau diingat-ingat, itu kan pacar si Balkis, teman Julia yang sering dia ceritakan itu. Tapi ngapain ya mereka pergi bareng? Apa jangan-jangan si Julia sama laki-laki itu selingkuh? Awas saja kamu ya. Ini chat siapa sih? Kok dia ngirim foto sama video? Ini kan Julia sama Yuda. Jadi alasan nomor Yuda tidak bisa dihubungi dan Julia tidak mau angkat teleponku, ternyata mereka main tanpa sepengetahuan aku. Aku tidak menyangka, ternyata orang yang kuanggap keluarga sendiri merebut pacarku. Benar-benar mereka itu serigala berbulu domba. Awas saja kau ya Julia, aku viralkan perbuatanmu ini. Kamu Rian kan yang kirim foto mereka sama aku? Iya, itu aku. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Mereka jalan-jalan ke bioskop. Aku ikutin mereka dari belakang. Lalu kirim foto dan video mereka sama kamu. Dulu Julia sering cerita tentang kamu. Kata Julia, kalian itu pacaran kan? Tapi kok bisa dia jalan sama pacarku? Hubungan kalian kan belum lama. Aku juga tidak tahu. Beberapa hari belakangan ini dia tidak pernah menghubungiku. Nelpon, chat, sekalipun tidak ada. Lalu aku berinisiatif untuk datang ke apartemennya kan. Barangkali dia ada masalah atau apa. Tapi pas aku nyampe di apartemennya, dia masuk ke mobil sama laki-laki lain. Setelah aku buntuti mobil itu, ternyata mereka sampai di bioskop. Aku bahkan sempat lihat Julia meluk laki-laki itu. Kurang ajar betul mereka itu. Udah punya pacar malah main sama yang lain. Mereka benar-benar tidak bisa diberi maaf. Astaga, benar-benar ya kamu Julia. Udah tahu reputasimu sedang buruk, sekarang kamu malah lakuin sesuatu yang dibenci netizen lagi. Berani-beraninya kamu selingkuh sama pacar temanmu sendiri. Kalau udah begini, aku udah tidak bisa ikut campur lagi. Aku sudah capek sama perbuatan kamu. Aku angkat tangan, aku tidak mau lagi berurusan sama kelakuan kamu. Kamu lihat video viral soal Julia itu lagi nggak? Iya, gila ya, Julia selingkuh lagi. Kemarin dia udah berselingkuh dari suaminya yang orang Korea itu. Sekarang malah selingkuh lagi sama pacar sahabatnya sendiri. Asli, itu perempuan benar-benar sudah sakit kayaknya. Kayaknya dia benar-benar hobi mengkhianati kepercayaan orang lain. Apalagi dia kan juga dekat sama laki-laki lain. Iya, bener banget. Dulu kita pikir dia selingkuh karena suaminya kurang ini, itu ternyata dia yang terlalu ini itu. Mana yang diembat pacar temannya sendiri. Ada juga ya orang kayak gitu, dia nggak puas sama apa yang dia punya, bahkan sampai ngerusak hubungan teman sendiri. Kalau dipikir-pikir, kasihan ya anak-anaknya. Punya ibu yang jejak digitalnya buruk begitu. Bayangin nanti kalau mereka udah besar dan lihat semua ini. Aku yakin netizen sudah nggak bakal percaya lagi sama dia. Mau dia nangis darah di video minta maaf, orang sudah tahu polanya. Dia itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Iya benar itu. Karirnya pasti hancur karena kelakuan sendiri. Semoga dia cepat sadar.